رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebuah karunia Allah yang sangat besar bagi kita semuanya, masih diberi kesempatan untuk menambah bekal kehidupan yang paling jauh, yaitu kehidupan setelah kematian nanti. Dan bekal yang paling baik, bagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Dan berbekal Anda semuanya, berbanyaklah bekal bagi Anda semuanya untuk seluruh kehidupan Anda, termasuk kehidupan setelah kematian nanti. Dan Al-Quran, akidah yang paling utama, informasi yang paling benar, memberikan kepada kita satu informasi yang lugas bahwa bekal yang paling baik adalah bukan sekedar jabatan atau kekayaan, kedudukan sosial, istri atau anak, atau titel, atau apapun juga. Tapi bekal yang paling baik adalah at-taqwa. Nah, at-taqwa inilah yang hari-hari ini selama bulan Ramadan pastilah sesuatu yang selalu diulangi oleh setiap ustaz kita. Bahkan at-taqwa inilah satu ungkapan yang jelas sekali merupakan ujung akhir dari ayat 183 dari surah Al-Baqarah, yang sebagian para ustaz kita menyebut sebagai tujuan daripada berpuasa adalah menggapai merealisasikan takwa. Kita semuanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya kadang-kadang, bahkan menolak dalam terjemahan di tempat pun berkata semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Padahal kalau menjadi orang yang bertakwa itu teks Al-Qur'annya mestinya bunyi la'allakum minal muttaqin. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Kalau minal muttaqin menjadi orang yang bertakwa, maka orientasinya adalah menjadi. Orientasinya adalah pada hasil akhir. Padahal Al-Quran menyebutnya sebagai bukan minal muttaqin, tapi la'allakum tattaqun. Itu kalau dalam kajian dari pesantren dulu disebutkan bahwa ini adalah satu ungkapan yang menggunakan kata kerja. Kata kerjanya pun bukan kata kerja biasa, kata kerja fi'il mudhari, future tense atau future perfect tense. Bukan juga kata kerja biasa, tapi kata kerja yang menunjukkan jamak plural, bukan kata kerja yang menunjukkan tunggal singular. Jadi puasa ini diharapkan memang menjadi sarana untuk kita semuanya beraktivitas, bekerja. Kata kerja tadi itu, kata kerja yang bahkan kalau dalam bahasa Arab kata kerja yang menunjukkan tentang fi'il mudhari itu mempunyai 4 makna. Ilham wa istiqbal, artinya adalah kerja-kerja yang mewujudkan takwa, bekerja untuk merealisasikan takwa, menghadirkan dan bekal terbaik itu. Ada sesuatu yang pekerjaannya tidak menunggu esok hari, tidak menunggu nanti uang misalnya, atau tidak menunggu nanti kalau sudah punya uang misalnya, tidak menunggu kalau sudah punya uang waktu misalnya. Tapi lihat sekarang juga artinya begitu kita menyadari tentang bahwa puasa ini, ibadah Ramadan, ibadah siam selama bulan Ramadan ini adalah agar kita merealisasikan dari takwa, maka realisasi itu kita lakukan sekarang juga. Tidak menunggu esok hari, tidak menunggu hari kedua bulan Ramadan, atau tidak menunggu nanti setelah tarawih, karena tarawih berkali sholat itu. Tidak juga menunggu habis sahur, tidak menunggu, tetapi tegaskan juga bahwa yang namanya merealisasikan takwa itu tidak juga hanya menunggu, tidak juga hanya untuk hari ini,
Tidak hanya untuk sekarang saja, tapi juga ilham wal istiqbal. Istiqbal artinya adalah besok-besoknya juga. Jadi bukan ilhamnya barangkali dalam bahasa kita yang populer adalah tidak hanya anak-anak ayam. Hanya sekarang aja ramenya, itu enggak lagi. Hanya selama awal bulan Ramadan saja, musola dan masjid kita ramai. Besoknya nggak sepi lagi. Kadang-kadang dikasih sebuah ilustrasi, kita bisa dirikan kayak pertandingan kayak kemarin di final tangkis gitu ya, atau final French Open kalau juga. Karena saya nonton saja, kalau main saya biasa. Jadi kalau memang masih berislam itu banyak banget, ya utama itu masuk Allah banyak. Tapi begitu nanti jelang apalagi final ya kita bersama orang. Kadang-kadang ada yang ilustrasi itu pada menghadirkan yang direalisasi apa itu adalah bukan hanya di saat awal saja, bukan hanya di saat sekarang saja, bukan hanya di saat penyisian saja, tapi juga di istiqbal, besok hari itu artinya adalah hari pertama bulan Ramadan, hari kedua sampai hari ini selesai bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan Ramadan dia di bulan istiqbalnya, karena istiqbal daripada bulan Ramadan itu juga ada awal dan tokoh dan seterusnya. Karenanya para ulama mengingatkan kunu robbaniyin sebagai Al-Quran mengingatkan kepada kita wala kunu robbaniyin. Jadilah anda semuanya sebagai hamba Allah yang robbani, bukan hamba Allah yang Ramadhani. Ramadhani artinya adalah hamba Allah yang hanya asik Islamnya hanya selama bulan Ramadan. Habis itu ya sudah terus lagi bulan Ramadan juga beriak. Kalau kadang-kadang ada yang mati-mati kan bulan Ramadan kan seluruh kebaikan dilipat gandakan sampai tidak 100 miliar, ya sampai 700 kali. Jadi kalau misalnya kita sholat kita kalikan 700 kali selama 1 tahun sudah berapa? Ditambah sholat tarawih sudah berapa? Tambah sholat sunahnya sudah berapa? Jadi kalau nanti habis bulan Ramadan kita istirahat sudah tidak sholat, kan masih banyak itu. Saldonya masih banyak. Itu namanya Ramadhani. Tetapi Al-Quran kemudian wa kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna wa bima kuntum tadrusun. Kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah sepanjang waktu. Rabbani sepanjang waktu, bukan hanya Ramadhani hanya pada waktu bulan Ramadan, itu pun jadi Allah saja. Karena perintah tentang Tuhan Allah di Al-Quran itu sangat detail kalau kita pelajari dari sisi gramatikanya sekali. Menjadi takwa itu bukan hanya ilham sekarang saja, hari pertama saja, atau hanya selama bulan Ramadan saja, lain juga lain. Ilham tapi juga adil istiqbal. Istiqbal dan besoknya juga demikian. Besok hari juga begitu, bulan depan juga begitu, tahun depan juga begitu, seterusnya. Sampai bulan kita dipanggil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya dipanggil dengan Allah itu ternyata memang belakangnya usahanya. Bahkan kemarin kita baru dilakukan seorang yang begitu perkasa, bidaya, 3 kali juara dunia, Muhammad Ali saja meninggal. Soalnya kita juara kelas kampung belum juga, juara kelas kantor belum juga. Apakah meninggal? Pas meninggal. Jadi tadi lilham wal istiqbal, tapi juga ditajadud, artinya adalah ada inovasinya. Jadi kan itu aja, nggak monoton saja. Nah, jangankan sesuatu yang bersifat spiritual, yang bersifat material saja kalau menonton, ya bosan kok. Apa buktinya? Ya, kalau kita sahur atau kita makan sarapan pagi di bulan Ramadan, kalau kita mau tahu hanya, maaf hanya nasi uduk pada waktu. Pasti kan ada nasi uduk, kadang-kadang mungkin juga bubur, nasi goreng, mungkin mie goreng, mungkin mie godok, mungkin kadang-kadang pedas, kadang manis, kadang asam, kadang gurih. Manusia. Jadi untuk yang manusiawi saja, yang sangat material saja, kita sangat manusiawi menghadirkan yang beragam-ragam. Apalagi yang spiritual, yang banyak orang kemudian lekas tidak cepat menangkap esensi daripada ibadah spiritual kita sehingga kita jadi bosan, jadi tidak telaten. Diperlukan yang namanya tajadud, tetapi bukan tajadud bukan bid'ah, bukan hanya tajadud kemudian ini umum juga tajadud artinya kita puasa